Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Siang. Tadi sesuai janji kita akan membahas terkait dengan baby blues yang sering dialami oleh ibu yang baru saja melahirkan. Nah, pasca melahirkan memang sejumlah ibu ini kerap mengalami perasaan yang sedih, khawatir, galau lah istilahnya. Mungkin baper. kamu yang sudah mengalaminya kan. Nah, ini juga mungkin apakah ada kaitannya dengan kasus yang ada di Bali? Kan ada seorang ibu yang punya anak masih kecil tapi ada emosinya yang tidak stabil. Penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, itu. Tapi sebelum kita berpencarnya pikirannya terlebih jauh lagi, kita harus tanyakan dengan ya ahlinya, Mbak Rati Ibrahim yang ada Mbak Rati, selamat siang Mbak Rati. Thank you loh udah datang di Sapa Indonesia. Ahli baby blues ya. Ahli baby blues. Ini menjadi simpang siur gitu. Soalnya. Sering, dan tadi sebelum on air, off air kita udah tanya-tanya banyak ke Mbak Rati. Tapi bener nggak sih Mbak Rati kalau ternyata baby blues itu bisa berujung pada hal-hal yang berbau penganiayaan segala macam, betul nggak? Bisa nggak kita bilang kayak gitu? Kecil sekali. Kecil banget ya? Tapi mungkin tetap ada ya. Sebetulnya gini loh, yang perlu kita pahami dulu sebenarnya baby blues itu apa. Yes. Betul Mbak, jangan sampai simpang siur. Baby blues ini apa? Baby blues gitu? adalah sebuah istilah yang sangat umum digunakan untuk para ibu muda yang baru melahirkan, yang mengalami trauma pasca melahirkan. Stres pasca melahirkan, kemudian nanti di ujungnya masuk ke depresi pasca melahirkan. Jadi kita sebutnya sebagai baby blues. Jadi dari kata baby-nya dulu, tentu kaitannya dengan kelahiran bayi. Okay. Blues dari kata blue, warna biru, itu adalah bukan warna ini ya, tapi itu adalah begini loh. Warna biru kerap digunakan untuk emosi tertentu, menggambarkan emosi tertentu yang galau, yang sedih, yang murung. Makanya kemudian kesedihan yang terus-menerus, perilaku murung yang terus-menerus, uncertainty, kamu bilang baper tadi ya, itu dikaitkan, yang terjadi dikaitkan dengan setelah kelahiran bayi, itu yang disebut sebagai baby blues. Kontradiktif ya, harusnya kan udah ada bayi. Harusnya happy, senang gitu. Kenapa justru galau? di situ. Kenapa? Karena gini ya, kita kan tahu ya, bayi itu hadir karena diinginkan sama orang tuanya ya. Dan pengalaman hamil, mengandung seorang bayi, kemudian melahirkan menjadi ibu, itu adalah pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh perempuan. Banyak yang mengidam-idamkan untuk menjadi ibu. Dan setelah dia melahirkan bayi, dia menjadi sempurna sebagai perempuan. Jadi tentunya konsepnya adalah yang diyakini oleh orang-orang, menjadi ibu adalah pengalaman yang sangat indah. Tentu akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Hanya saja ternyata tidak semua perempuan waktu mengalami berkat tersebut itu menikmatinya dengan sukacita yang penuh. Karena apa? Misalnya adanya kondisi kesehatan dari yang bersangkutan, baik secara fisik ya, kelelahan juga, kemudian secara emosional juga, itu bisa berpengaruh terhadap keadaan moodnya. Terus kemudian gini, waktu perempuan hamil itu kan struktur hormonalnya kan berubah dengan sangat drastis ya. Kita bilang kacau ya, memang begitulah ya. Moodnya aja juga bisa berubah-ubah, jadi galau. Nggak ada angin, nggak ada hujan, atau nangis. Nggak tahu uring-uringan, kamu udah ngalamin itu kan. Dan membingungkan, perempuan yang nggak galau aja membingungkan, apalagi yang galau karena hormonnya berantakan di situ ya. Terus dia ngelihat bentuk tubuhnya juga berubah, itu juga mempengaruhi banyak sekali hal. Nah, ketika dia melahirkan, waktu dia hamil kan semua perhatian ke dia. Karena suaminya mungkin keluarganya ingin menjadikan dia menjadi perempuan yang sangat happy supaya kehamilannya bagus. Kemudian setelah dia melahirkan, hormon masih belum stabil. Kemudian dia melihat bayinya. Bisa ada kecemasan yang luar biasa tentang kemampuan dia untuk menjadi ibu. Dia bisa takut loh untuk menjadi ibu yang sempurna, bisa apa enggak. Ini masalahnya ke psikologis ya Mbak? Masalah memang masalah psikologis. Belum lagi nanti perubahan yang lain-lain, asinya nggak keluar atau prosesnya sakit. Jadi macam-macam ternyata permasalahan yang bisa iya. Periodenya berapa lama sih normalnya? Biasanya begini, kalau gini, ini adalah hal yang umum dialami oleh perempuan. Jadi normal berarti ya Mbak ya? Betulnya yang umum, saya nggak bilang normal, umum dialami. Saya nggak ada galau, sedih. Biasanya kan puncak-puncaknya memang di sekitar minggu pertama ya, 3-5 hari ya. Karena dia masih ragu-ragu, badannya masih dedel-duel, nggak karu-karuan gitu ya. Dan melahirkan kan proses yang sangat melelahkan. Terus ngelihat bayinya dia masih kelelahan. Jadi di situ puncak kegalauannya tinggi. Dan ini akan berlangsung biasanya yang umum adalah sampai sekitar
2 minggu. 2 minggu. Setelahnya kalau dia bisa recover, 2 minggu mulai pulih, bisa tidur, terus menyusuinya lancar, support system dari suaminya terutama ya, dia merasa sungguh dicintai sama suaminya, keluarganya mendukung, dia akan pulih. Dia mulai akan jatuh cinta kepada bayinya. Setelah 2 minggu kurang selesai. lebih. Ya, hanya saja ada yang ternyata butuh waktu lebih lama. Sehingga kalau ini berlangsung sampai sekitar 2 bulan, 3 bulan, ini serius nih. Itu yang tadi stres kemudian berubah jadi depresi. Jadi depresi. Ini serius karena kemudian kualitas dia sebagai ibu juga menjadi terganggu. Kualitas dia sebagai pribadinya juga menjadi terganggu. Nah, di sini memang butuh untuk gini loh. Jangan ragu-ragu dong untuk datang berkonsultasi ke seorang pakar, Nah, psikolog Mbak, kalau klinis, misalkan psikiater. dikaitkan sama kasus yang tadi, itu kan juga anaknya masih usia, tapi 11 bulan, Mbak. Apakah itu masih bisa dikatakan baby blues atau mungkin tuh efeknya yang berkepanjangan hingga depresi begitu, Mbak? Kalau di kasus tadi baby blues mungkin ya, karena saya nggak melakukan pemeriksaan ya. Baby blues mungkin iya, tetapi saya melihat yang lebih besar di kasus tadi adalah unsur kemarahan. Jadi agresinya besar. Jadi bisa saja itu bounce back dari kesedihannya dia sangat mungkin. Pelampiasan. Bisa, tetapi biasanya orang-orang yang depresi itu reaksinya masuk ke dalam dirinya. Jadi keputusasaan, kesedihan, kemurahan ke dalam dirinya. Jadi agresinya ditujukan kepada diri bukan kepada si bayi. Oke, Kalau jadi yang di sini saya lihat justru kemarahan. ini yang adalah besar. kemarahan, semacam pelampiasan kepada si sang pasangannya mungkin seperti itu ya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh keluarga terdekat? Prakteknya seperti apa? Apa yang bisa dilakukan suami? Mijetin kah? Atau ajakin ke mall Empati kah? nomor satu, tapi empati kan harus tercermin di dalam perilaku ya. Di dalam perilaku adalah begini, bantu si ibu untuk bisa satu istirahat untuk mengurus bayinya tidak sendirian. Ya, karena meskipun ibu-ibu itu memiliki ketangguhannya sendiri, bagaimanapun juga dibantu itu tetap menyenangkan ya. Yes. Dan tidak otomatis bahwa kalau dia ada baby blues, kalau dia marah sama suaminya, dia akan melakukan kekerasan. Di ibu ini mungkin ada karakteristik tertentu yang lain yang membuat dia menjadi pelaku KDRT buat si bayinya. Jadi terus yang kemudian bisa dilakukan apa? Bantu dong untuk merawat si bayi. Ya, kalau ternyata nanti dari hasil asesmen psikologis si ibu dinyatakan tidak mampu untuk merawat si bayi, tentu pihak keluarga bisa mengambil alih atau mungkin dari departemen sosial bisa mengambil alih. Ini ibu-ibu yang lagi gendong anaknya di rumah langsung chat suaminya, nih tonton sama Indonesia sekarang. Suruh Kan bantu. bikinnya sama-sama. Iya benar. Jadi Jadi tanggung jawab juga bersama. Iya. Tapi banyak faktor yang Mbak yang menyebabkan baby blues itu berbeda-beda efeknya terhadap ibu-ibu muda ini ya. Semua Efeknya gejalanya beda? terutama kegalauan, kesedihan, mostly itu ya. murung, rasa tidak kompeten ya untuk bisa menjadi ibu yang sempurna. Karena ibu-ibu zaman sekarang apalagi dia sangat menginginkan bayinya, dia juga ingin mengupayakan kesempurnaan sebagai ibu. Dan rasa itu bisa menghantui dia. Jadi sedih terus-menerus, murung terus-menerus. Ada contoh nggak Mbak mungkin yang pernah konsultasi langsung ke Mbak Ini saya Rati cerita yang tentang mengalami satu baby pasien blues? saya ya. Jadi dia tuh datang ke saya direkomendasi oleh ibu mertuanya. Ibu mertuanya, Ibu oke. mertuanya. Karena dia nggak tahan, dia bilang kenapa dia bawaannya jadi nangis terus ya. Jadi dia bertemu dengan Tante Ratih untuk curhat. Ngomongin ke Tante ya. Untuk curhat, karena dia bilang gini, Tante saya tuh nggak ngerti ya. Kan harusnya saya bahagia. Saya tuh lihat bayi saya tuh bawaannya kok sedih terus. Saya berusaha sekuat tenaga untuk merawat bayi saya, tapi saya tahu bahwa ini nggak benar merawat bayi dengan kesedihan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, saya nangis. Nggak ada angin, saya Itu udah berapa lama itu? Padahal dia udah nangis aware ya. itu tapi 2 bulan. Ya. bulan. Ternyata yang dibutuhkan dia adalah orang, teman yang mampu berempati. Saya ngerti. Saya ngerti kelelahanmu. Kamu butuh dibantu apa? Butuh dibantu untuk bisa tidur siang yang bagaimana dan bayimu aman. Karena kalau kita bilang titipin aja ke suster, titipin aja ke mami gitu. Tapi kan dia deg-degan itu diurus bener nggak? Jadi dia butuh diyakinkan bahwa aman. Dan jangan lupa tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi yang baik. Jadi ibu-ibu yang hamil, melahirkan, menyusui, asupan nutrisinya harus sangat-sangat baik. Tahu dong mensana in corpore sano, Iya dong. tubuhnya harus fit, jiwanya jadi kuat. Yep. Dan itu bisa diterapkan. Jadi apa yang harus dipersiapkan mereka yang mungkin memiliki rencana yang babynya akan lahir segala macam, apa yang harus disiapkan? Untuk mencegah supaya tidak menjadi gangguan ya. Pertama adalah pasangan-pasangan yang menikah, please betul-betul menginginkan
untuk punya anak. Jadi anak ini bukan anak hasil kecelakaan atau tidak direncanakan, kita sebut bonus. Ini berkat loh. Jadi direncanakan sungguh. Karena direncanakan maka dipersiapkan sungguh-sungguh. Kesehatan fisik, emosi, psikologis, ekonomi itu harus sudah betul-betul matang. Dan dengan disiapkan, kemudian diikhlaskan dan betul-betul ya dinikmati dengan sangat-sangat bahagia menjadi orang tua. Itu mindset utamanya nih. Bagaimana bahagia menjadi seorang orang tua, memiliki bayi sang buah hati ini adalah berkat. Dan bapak-bapak ya, Bapak-bapak ya. sehebat-hebatnya nih, Mbak. seorang istri, sehebat-hebatnya perempuan, mensugesti dirinya, mengkondisi dirinya untuk menjadi ibu yang hebat. Ternyata perempuan itu sangat butuh suaminya untuk membuat dia yakin bahwa dia dicintai dan dia ibu yang baik buat anaknya. Jadi peran suami itu sangat besar sekali untuk menyembuhkan baby blues atau juga meyakinkan istrinya ini bahwa ia melakukan yang tepat sebenarnya. Karena perempuan yang happy, perempuan yang bahagia itu serumah bakal bahagia. Wah, itu harus didengar ya laki-laki seluruh Itu kayaknya handphone Indonesia. saya getar deh, itu istri saya langsung ngechat kayaknya. Catet. Gitu. Thank you Tante Rati Ibrahim sudah berbagi bersama kami di Iya, Sapa ponakanku. Indonesia.